Oke, jangan ribut, kalian berdua harus cepat dan berlatih, atau kekuatan kalian. Tidak ada cara untuk aktif di dunia surga dan manusia. Petik 2. Keluarga Gao masih aman sekarang, ayo cepat berlatih. Aku punya beberapa buah guntur langit di sini, dan aku akan memberikan kalian masing-masing, yang mungkin akan meningkatkan kalian berdua. Tidak banyak. Petik 2. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia mengeluarkan 2 buah guntur langit dan memberikannya kepada mereka. Buah guntur langit, bukankah ini hanya ditemukan di pohon guntur langit milik Raja Elang Petir? Bagaimana tuannya mendapatkan buah guntur langit? Raja-Raja Wali Guntur menganggap buah guntur langit ini sebagai harta karun. Huo Feng berkata dengan heran, apakah kamu tahu Tian Lei Guo? Chen Ping sedikit terkejut. Bagaimana Huo Feng tahu tentang Tian Lei Guo? Buah Dao Tian Lei. Petik 2. Huo Feng menjelaskan kepada Chen Ping. Baru pada saat itulah Chen Ping tiba-tiba menyadari, jadi dia berkata, saya memanfaatkan ketidakhadiran Raja Elang Petir dan diam-diam memilih beberapa di antaranya. Hal-hal ini sulit ditemukan. Huo Feng, apa yang dikatakan Chen Ping benar, kita berdua harus cepat dan berlatih, atau kekuatan kita. Li, tetap bersama Chen Ping akan menyeretnya ke bawah. Yu Jiameng mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan memperbaikinya. Huo Feng juga mengangguk. Kedua gadis itu pergi berlatih dengan buah guntur langit, dan Chen Ping juga mulai memulihkan kekuatannya dan memasuki tahap kultivasi. Kondisi pemurnian. Dia harus menerobos secepat mungkin, jika tidak dia akan menemukan harta karun yang sebenarnya, dan dia mungkin juga akan mendapatkan es krim saat itu. Dan Chen Ping pertama-tama menyerap pecahan jiwa es yang diberikan oleh Gao Qiqiang, menjadi tenang, dan membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pecahan jiwa es. Chen Ping menyerap pecahan jiwa es dengan sangat cepat, jadi proses pemurniannya tidak akan lama. Ketika Chen Ping dan yang lainnya sedang berlatih, ratusan mil jauhnya dari rumah Gao, awalnya ada menara es yang menjulang tinggi. Gunung itu runtuh, dan di tempat yang runtuh, sebuah gerbang emas terbuka, dan gerbang itu penuh dengan rune, memancarkan suasana yang aneh. Tepat di depan gerbang ini, banyak biksu berkumpul. Ini pasti tempat harta karun yang sebenarnya. Tidak mungkin salah. Apakah kamu tidak melihat celah di tablet giok di gerbang? Hanya mengandalkan aura ini, itu pasti tanah dari selimut harta karun. Siapa yang akan membayangkan bahwa tanah harta karun ini sebenarnya berada di bawah seluruh gunung es, dan tidak mungkin menemukan harta karun ini jika gunung es tidak runtuh? Semua orang membicarakannya. Itu hanya karena gerbangnya terkurung oleh lingkaran sihir, jadi hanya kuncinya yang bisa membukanya, dan kuncinya itu kartu giok. Saya memiliki kunci untuk membuka harta karun di sini. Saya ingin tahu apakah ada rekan Tao yang mau bekerja sama dengan saya. Pada saat ini, seorang biksu kelas 5 dari badan komposit berkata dengan lantang. Dan orang ini adalah Yuan Bao yang diajar oleh Chen Ping. Orang ini juga memiliki tablet batu giok di tangannya, berkata. Itu adalah kunci harta karun. Ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao memiliki kunci untuk membuka harta karun itu, mereka semua mengepung dan menariknya keluar. Karena tadi banyak orang mencoba menerobos gerbang harta karun dengan paksa, tetapi semuanya gagal. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao memiliki kuncinya, mereka semua terkepung, ayo, pergi dari sini. Tepat ketika kerumunan mengepung Yuan Bao, dia tiba-tiba berteriak keras, langsung membangkitkan ketidakpuasan orang banyak. Semua orang buru-buru melihat dan menemukan 5 orang mengenakan gaun hitam panjang dengan tanda emas gelap di lengan baju mereka. Orang datang, melihat kelima orang ini, para biksu yang awalnya tidak puas semuanya berpencar ke sekitarnya dalam sekejap. Jelas, mereka semua mengenal 5 orang ini dan takut pada 5 orang ini. Di antara 5 orang ini, seorang manusia paruh baya di kepala berkata, kami adalah Vien Surgawi 5 elemen dari Feng Momeng, dan saya. Ini Jinran, serahkan kunci harta karun kepadaku sekarang. Yuan Bao menatap pria paruh baya di depannya, ekspresinya menjadi sangat gugup. Wajahnya juga sangat jelek, keringat dingin menetes di dahinya dalam sekejap. Dia tidak berharap untuk bertemu orang-orang dari dimensi Linglik di ujung utara ini. Aliansi ajaib ini adalah sebuah organisasi, dan anggota organisasi tersebut tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Jubah hitam ini, dengan tanda emas gelap,
adalah kecantikan mereka. Aliansi sihir ini didirikan oleh sekelompok orang yang membunuh setan di mana-mana, dan jumlah anggota dalam organisasi meningkat. Saat kekuatan Sealet Demon League tumbuh, banyak biksu bersembunyi dari anggota Sealet Demon League ketika mereka melihat mereka pergi. Mungkin orang-orang ini akan melabeli Anda sebagai kultivator ajaib dan membawa Anda pergi. Yao Bao juga sangat takut pada orang yang menyegel aliansi penggilingan, tapi akhirnya dia mendapatkan kunci harta karun. Dia masih sedikit tidak mau menyerahkannya untuk hal seperti ini. Melihat keraguan-raguan Yuan Bao, Jin Sa sedikit mengernyit dan berkata, "Apa? Kamu tidak ingin menyerahkannya?" Yuan Bao berada dalam dilema, tetapi menghadapi orang-orang Feng Momeng, dia sama sekali bukan lawan, dan jika pihak lain merampoknya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tepat ketika Yuan Bao tidak punya pilihan selain mengeluarkan kunci harta karun, sebuah suara dingin terdengar. Suara itu datang. Apakah orang yang menyegel pakaian sihir itu benar-benar tak tahu malu? Apakah ini perampokan di siang bolong? Saat dia berbicara, seorang pemuda datang perlahan, diikuti oleh beberapa lelaki tua. Pemuda ini adalah Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Gao Qiqiang mengirimnya dan Gao Qiji untuk memeriksa pergerakan Moxiu dan menemukan lokasi harta karun itu. Ketika Jin Sa melihat Gao Qisheng, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan bahwa kami menyegel Liga Iblis? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Aku tidak ingin hidup lagi, jadi apa yang bisa kamu lakukan?" Gao Qisheng mendengus dingin, lalu memandang Yuan Bao dan berkata, "Rekan Taois, saya Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Saya tidak ingin kunci Anda, saya hanya berharap Anda dapat bekerja sama dengan keluarga Gao saya. Bagaimana dengan harta bersama? Kamu harus tahu bahwa di ujung utara ini, keluarga Gao kami adalah yang paling kuat, dan bijaksana untuk bekerja sama dengan kami." Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah anggota keluarga Gao, banyak orang membicarakannya. Tapi Yuan Bao sangat gembira, dan mengangguk dengan cepat. "Anda harus tahu bahwa keluarga Gao sangat kuat di ujung utara, dan mereka dapat bekerja sama. Tetapi anggota Liga Sihir ini ingin mengambil kuncinya secara langsung. Sebaliknya, lebih tepat bekerja sama dengan keluarga Gao."